Saya mengajak kepada ibu sekalian untuk sejenak kita mendoakan bagi penyusun, perumus dan membahas KUHP yang telah meninggal dunia karena memang pembahasan cukup panjang, dan juga kita mendoakan bagi yang masih diberikan usia, semoga Allah SWT berikan kesehatan, keselamatan dalam melaksanakan dan juga mengawal kita pidana dan pelaksanaannya. Begitu, pada kita berdoa, beragama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Wamen bahwa mulai tanggal 2 Januari 2026 itu ada 3 undang-undang yang sudah berlaku secara efektif dalam konteks hukum pidana. Pertama adalah KUHP nomor 1 tahun 2023, kedua adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang KUHP, dan juga Undang-Undang Pasal Pidana nomor 1 tahun 2006 menjadi satu lingkup dari konteks Undang-Undang pidana. Nah, tentunya pada tanggal 6 Desember 2022 itu disahkan RKUHP menjadi KUHP. Sejatinya tidak tahun 2022, sejatinya 2019. Karena pada saat itu ada suatu masukan dari berbagai stakeholder agar ada penundaan terkait pengesahan KUHP. Selama 3 tahun ini kami lakukan langkah-langkah sosialisasi dengan berbagai stakeholder, baik dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu, Kejaksaan, Kepolisian, bahkan Mahkamah Agung dengan berbagai hal. Salah satu adalah dengan Kampus yang diikuti oleh berbagai stakeholder. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 5 visi terkait KUHP. Pertama adalah rekodifikasi terbuka terbatas, karena memang ada kurang lebih 190 undang-undang yang mengatur masalah pidana. Untuk itu maka KUHP memposisikan sebagai konstitusi pidana, pun juga bicara masalah tidak hanya pidana hukum tapi juga khusus. Di KUHP ini pun juga berikan satu landasan terhadap tindak pidana khusus. Ada 5 tindak pidana khusus ya, terkait pelanggaran HAM berat, narkotika, korupsi, money laundering, dan terorisme. Dan pun juga berikan suatu kriteria ke depan apabila ada suatu tindak pidana khusus ke depan yang diberikan suatu kriteria dan penjelasan pengertian ketujuhan. Kedua adalah demonisasi. Ini pun juga merespon terhadap mengadopsi aturan pidana yang lebih bersifat demokratis. Salah satu poin adalah terkait izin untuk unjuk rasa maupun juga yang lain. Ketiga adalah modernisasi. Itu juga menjadi hal sangat baik bahwa kalau kita lihat KUHP sebelumnya pendekatan dasar semua perbuatan pidana dan pidana tanpa melihat pelakunya. Tapi di KUHP nasional ini pendekatan dasar. Jadi tidak hanya pelaku, tapi juga tidak hanya perempuan, tetapi pelaku pun juga menjadi satu lingkup dan tambah juga korban. Inilah menjadi hal positif dalam konteks perspektif dari segi pidana. Dulu kita bicara semua tindak pidana pendekatan retributif seperti yang disampaikan Pak Wamen. Ke depan ini justru kedepankan adalah terkait korektif maupun juga justice. Selanjutnya ada administrasi, itu juga sangat positif menjawab tentang kebutuhan masyarakat. Saat ini memang sudah ada satu landasan terkait justice yang dimuat dalam konteks KUHP maupun KUHP. Bahkan juga dalam KUHP pun juga berikan satu landasan terkait judicial pardon. Jadi hakim boleh tidak putus suatu perkara apabila ada rasa ketidakadilan. Ini jadi ruang terkait KUHP. Ketiga, selanjutnya ada administrasi. Itu juga demikian. Karena memang Indonesia ini sudah meratifikasi kurang lebih ada 8 konvensi Open Governance Internasional Asasi Manusia. Tinggal satu lagi yang belum. Yang terakhir adalah pengesahan governance sipil dan politik right dengan Undang-Undang 11 nomor 2005. Inilah salah satu hal yang diadopsi dalam KUHP. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita cermati bahwa Indonesia ini sebelum menggunakan KUHP baik pasal rekor dalam KUHP ini itu sejak 1918. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih 107 tahun Indonesia menggunakan KUHP.